Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, teman-teman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom juga kepada mempelai Bunda V, yang cantik elok mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom juga kepada Pangeran Ilahi Yesus Christ yang berdiam dalam Pak Aditya Nugrahanto. Haleluya. Bertemu kembali pada hari ini, di mana saya mau mengungsikan kesaksian saya mengenai mimpi, di mana saya bermimpi beberapa bulan yang lalu, tetapi baru Tuhan menyingkapkan kepada saya tentang pengertian tentang mimpi saya ini. Dan di dalam mimpi itu, saya dan keluarga saya sedang bersiap-siap untuk berpindah tempat tinggal. Dan kami sibuk mengemas pakaian dan barang-barang yang hendak mau dibawa. Dan di dalam kesibukan kami packing barang-barang, saya mengatakan kepada keluarga saya, kita akan berpindah tempat yang baru dan kita tidak akan kembali ke tempat ini lagi. Saya bilang begitu kepada mereka. Tapi sebenarnya saya juga tidak tahu di mana tempat yang baru kami akan berpindah itu. Gitu. Dan terus suami saya dan anak lelaki saya jalan terlebih dahulu dengan mengangkat barang-barang yang sudah di-packing. Sementara saya lagi mandi dan bersama dengan anak perempuan saya. Dan suami saya berpesan, harus cepat-cepat bersiap. Jangan berlambat-lambat katanya. Terus mereka pun jalan terlebih dahulu. Tiba-tiba ada 2 orang memanggil kami dan orang itu kami tidak kenal. Mereka datang untuk membawa kami ke tempat yang baru katanya. Yang seorang katanya mau membawa saya. Dan saya melihat orang itu rambutnya warna kuning keemasan begitu. Dan kulitnya putih seperti orang putih, orang bule gitu. Tetapi wajahnya kelihatan seperti orang kita gitu. Dan yang seorang lagi mau membawa anak perempuan saya, itu dia perempuan dalam umur 40 tahun gitu. Dan dia kelihatan seperti orang Chinese. Tapi tanpa kami membantah, kami terus mengikuti orang itu. Dan kedua-dua mereka itu masing-masing membawa kami. Tetapi sebelum jalan, saya mendengar anak saya ditanya oleh perempuan itu. Katanya, apa bukti yang kamu ini tiap hari membaca firman Tuhan? Kata perempuan itu. Tanya kepada anak saya. Terus anak saya sibuk mencari buku notanya di mana setiap kali dia membaca firman Tuhan, dia akan mencatat semua apa yang dia baca. Tapi buku itu sudah diangkut oleh suami saya bersama dengan barang-barang tadi. Jadi anak saya bilang, oh, selain saya mencatat di dalam buku nota, saya juga ada mencatat di dinding rumah, kata anak saya. Sambil dia menunjukkan tulisan-tulisan firman Tuhan yang sudah dia belajar. Tiba-tiba saya mendengar mereka itu bukan lagi menggunakan bahasa biasa, tetapi mereka berkata-kata di dalam bahasa Cina. Dan saya tidak memahaminya. Gitu. Sementara anak saya menunjukkan ayat-ayat firman Tuhan yang dia catat di dinding rumah kami itu, kami berjalan terlebih dahulu bersama dengan orang yang membawa saya itu sambil saya juga ditanya-tanya mengenai firman Tuhan. Gitu. Dan saya merasakan orang yang membawa kami itu seperti
sudah lama mengenal kami, tetapi kami tidak pernah bertemu dengan mereka sebelum ini. Dan kami berjalan sambil bercerita-cerita, dan itulah mimpi saya. Sampai di situ saja. Dan saya tidak mengerti mimpi saya itu, tapi baru-baru ini, baru Tuhan menyingkapkan kepada saya apa maksud mimpi itu. Dan Roh Kudus mengatakan kepada saya, maksud dari mimpi itu, begitulah cara pengungsian yang akan dialami oleh orang yang layak diungsikan atau pengangkatan. Roh Kudus mengatakan kepada saya lagi, seperti yang terjadi kepada Lot dan anak-anaknya akan dijemput oleh malaikatku untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Malaikatku itu menyamar seperti orang biasa, tetapi mereka itu adalah utusanku, kata Tuhan, yang ditugaskan untuk menjemput anak-anakku yang sudah siap untuk diungsikan. Dan Tuhan mengatakan kepada saya lagi, janganlah hatimu terikat dengan harta benda yang engkau miliki dalam dunia ini. Harus ditinggalkan pada masa itu karena itu menghalang penjemputan pada masa itu. Jangan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam, kata Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk dijemput itu, mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan pelaku-pelaku firman-Ku, kata Roh Kudus. Jadi haleluya, inilah mimpi saya. Jadi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh, menjaga kekudusan hati kita masing-masing di detik-detik terakhir ini. Tidak ada siapa-siapa yang tahu masa penjemputan itu bila. Hanya Bapa Yahweh saja yang Sang pemegang waktu itu yang tahu masa penjemputan itu. Kita hanya bersiap-siap, berdoa dan berjaga-jaga agar roh kita tidak didapati tidur lena dan tidak didapati bercela. Haleluya, demikianlah perkongsian saya pada hari ini. Salam damai, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.